Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah aku sadar, Mas. Pas aku sudah mulai berpapasan, ternyata itu adalah makhluk kepalanya botak, matanya menyala, dan itu ada hidungnya, Mas. Selamat. Kalau nggak salah itu tuh hutan kesepuhan ala Citorek. Sampai di Gapura itu, deng, vibes-nya langsung berasa beda. Anjir, kok jadi merinding gua. Aku melihat sosok seperti kuntilanak. Jadi di antara pohon pisang itu, Mas Fajar, ada sosok putih besar yang ada di atas pohon pisang. Besar kuntilanak tuh segimana maksudnya? Lebarnya tuh beberapa meter, Mas. Hah? Lebarnya, Mas. Katanya pernah juga ke Kalimantan dan nyaris meninggal, itu benar? Kejadiannya tuh Nih guys, gue kasih tips ya, kalau misalnya lo lagi galau, lo naik motor lah tuh, jalan, terus lo pergi ke gunung, apa yang view pantai, atau yang sawah yang ijo-ijo, terus lo dengerin musik dah tuh sendirian. Beuh, nikmatnya bukan main. Tapi gimana kalau ternyata ada orang yang punya hobi, dia sendiri aja tuh jalan-jalan naik motor di hutan tengah malam. Nah, seperti ini nih yang muncul di video TikTok gua. Langsung kita sapa. Halo Bli Angga. halo Mas Fajar. Makasih udah mau datang ke RJL ya Bli. Terima kasih untuk RJL mengundang gua ke podcast kali ini. Jadi videonya pas gue buka TikTok tiba-tiba masuk ke home nih. Kita nonton bareng dulu kali ya video yang sempat masuk ke home TikTok gue. Boleh lihat Mas? Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Ini Akbar. sendirian Yes. Sendirian banget. di Citorek, Banten. Yes, karena waktu itu Citorek itu adalah salah satu tempat yang famous di dekat Jakarta. Itu negeri di atas awan tuh. Iya, tapi kenapa malam-malam masalahnya? Nah, jadi sebenarnya ini sedikit lah ya. Karena Citorek, awal mula Citorek itu kan taunya dari anak motor yang sempat mengalami sesuatu kejadian. Oh. Akhirnya karena penasaran, gue cobalah ke situ malam hari. Oke. Dan ternyata banyak juga yang komen katanya pas di video itu ada sosok itu ya? Betul. Dan itu adalah sosok paling jelas yang terekam yang aku dapat selama aku solo riding. Bli Angga emang lihat apa pada saat itu? Nah, jadi di situ tuh ada satu sosok kepala yang tiba-tiba muncul dari balik pagar. Dan itu kondisinya nggak ada orang, nggak ada penduduk, nggak ada rumah. Salah satu hal yang bikin gua shock ya di situ sih. Jadi sebenarnya karena sosok itu tiba-tiba muncul dan itu membuat fokus agak sedikit terganggu. Nah, tapi itulah gimana caranya untuk tetap menyetabilkan motor, karena malam hari salah satu resikonya selain kriminal, makhluk halus juga. Dan ini ada sedikit fun fact guys ya sebelum kita mulai ke ceritanya. Jadi Bli Angga katanya tuh pindah agama Islam karena ngikutin teori konspirasi, itu bener Bli? Ya, jadi memang teori konspirasi ini emang awalnya sangat menarik ya. Tapi sebenarnya itu bukan trigger utama, tapi
sedikit-sedikit nyerempet lah. Jadi penasaran Jadi awalnya penasaran. di situ. Iya, jadi awalnya dari situ Luar sebenarnya. biasa emang nggak ada yang nyangka-nyangka ya. Tapi Oke. itu hanya sepersekian persen lah. Jadi kayak Oke. gitu. Baik, ditahan dulu ceritanya Bli. Nah, seperti apa kisah pada kali ini? Langsung aja kita mulai guys. Berikut adalah ceritanya. Ya, Bli Angga boleh diceritain awal mula kisahnya tuh kayak gimana sih, Bli? Gue cerita background dulu ya, Mas Fajar. Jadi gue tuh seorang solo riding yang suka berkeliling sendirian termasuk di malam hari. Jadi riding di malam hari itu memang salah satu cara gue untuk mengeluarkan adrenalin. Dan solo riding itu juga cara gue untuk romantisme dengan Tuhan, dengan alam, termasuk juga orang-orang baru yang gue temui. Nah, jadi kebetulan gue tuh keturunan Bali. Gue keturunan Bali itu memang percaya dengan yang namanya mistis. Ya, jadi karena mungkin budaya kental, ya jadi mistis itu pasti berdampingan. Kebetulan gue Muslim, jadi harus percaya dengan iman kepada yang goib, yang termasuk makhluk-makhluk itu kan goib juga ya. Meyakini ada hal-hal gaib lah. Hal-hal gaib. Nah gitu. Jadi background gue tuh itulah sedikit tentang gue ya. Gue biasa dikenal Angga Day sih. Untuk awal, kenapa gue ke-trigger ke Citorek itu adalah waktu itu ada podcast dengan anak-anak ADV Indonesia Komunitas. Nah, salah satu bintang tamu itu menceritakan kalau kejadian horor itu ada di Citorek yang jaraknya tuh hanya sekitar 100 kiloan lah dari Jakarta Barat gua stay ya, Mas. Nah, di situ dia tuh cerita kalau Citorek itu tidak boleh kita riding di bawah 5 rider. Kenapa tidak boleh di bawah 5 rider? Karena banyak banget hal-hal ganjil yang rider-rider temukan ketika mereka tuh melintas ke Citorek. Waktu itu kan gue baru banget pulang solo riding ya dari Sumatera lah. Jadi masih ada, oh ternyata masa sih angker gitu kan. Waktu gue jalan ke Sumatera itu 20 jam, sehari 20 jam, 800 kilo, 19 jam 700 kilo di Sumatera itu. Gue tidak melihat hal mistis apapun. Nah dari situlah dia cerita lagi kalau di perjalanan itu mereka tuh dia tuh terpisah dari rombongannya. Nah ketika terpisah itulah katanya melihat sosok kuntilanak hitam yang besar. Nah disitulah tambah men-trigger lagi untuk wah kayaknya ini bisa nih gue datangin nih karena kan mungkin di situ akan ada sesuatu yang menarik karena kan di Sabang malam Jakarta Sabang malam nggak ada hal-hal Aman-aman mistis, aja ya? aman-aman aja. Nah dari situlah mulai persiapan untuk perjalanan ke Citorek. Nah jadi sebelum ke Citorek itu tentunya perlu kita persiapkan sebagai gue solo riding ya Mas Fajar ya. Kita tuh persiapkan kunci-kunci untuk hal-hal yang kira-kira sering bermasalah lah. Terus tambal ban sama pompa ban elektrik lah. Ya sisanya mungkin cuma minum atau baju-baju. Seperti itu aja. Nah jadi di situ gue persiapin semua sebelum melakukan perjalanan. Karena ketika kita berjalan, kalau kita nggak melakukan persiapan itu endingnya bakal bahaya kalau kita menemukan kesulitan. Nah kalau gue pribadi, gue tuh selalu punya ritual Mas. Sebelum gue berjalan, gue tuh selalu menyempatkan untuk sholat tobat dulu. Ya karena sebagai manusia biasa pastinya kita tuh akan pulang lah. Akan pulang menghadap Sang Pencipta ya. Kita tuh akan pulang menghadap Allah. Jadi sebelum itu
gue selalu sholat tobat, dan ketika gue memakai baju ini, gue tuh selalu beranggapan gue tuh bertempur. Bertempur dengan siapa? Dengan diri gue sendiri. Karena di podcast RJL ini gue tuh ada salah satu Mas Fajar sebut tagline, ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Betul ya? Nah jadi sebelum ke Citorek itu gue sholat tobat dulu, sebelum gue solo ride kemanapun lah. Baru gue jalan setelah persiapannya matang itu sekitar jam 12 malam Mas, dari Jakarta Barat. Oke, sendiri nih ya? Sendiri. Karena menurutku waktu yang tepat untuk melihat awan tadi dan mungkin rasa penasaran tadi itu di dini hari. Di situ aku belum isi bensin karena aku anggap nanti jam 12 malam masih adalah pom bensin yang buka, yang swasta lah. Nah, di situ aku sambil berjalan ke arah Daan Mogot. Karena mungkin itu mau Idul Adha, orang pada ramai ya mudik di malam itu. Nah, jadi ku ikutilah maps itu dari Daan Mogot mengarah ke alun-alun Tangerang ya. Nah, jadi ke arah Jalan Pantura yang ke arah Merak. Dan aku akhirnya sampai diarahkan ke Tiga Raksa oleh maps itu. Aku masuk ke dalam Tiga Raksa, itu mungkin udah mulai sepi lah Mas ya, karena udah lewat tengah malam kan. Tapi ya aku dengan perasaan yang selalu positif di saat aku solo ride. Akhirnya ku telusurilah jalan itu sampai ke belakang-belakang Mas. Itulah kekurangan maps, kalau misalnya kita tidak pernah melewati jalan itu, kadang kita akan disasarin ke antah berantah, ke jalan yang sangat kecil, ya kita nggak pernah tahu mungkin jalur itu rusak parah atau kayak gimana. Dan di belakang Tiga Raksa, waktu masuk gua ke Tiga Raksa itulah gua diarahin ke jalan-jalan semi-semi hutan lah. Walaupun itu masih aspal kecil ya. Nanti itu nembusnya ke rel Tenjo. Di situ sebenarnya perasaan gua tuh udah mulai aduh, kok jalanannya begini. Ya, tapi kan ketika gue sudah punya tujuan, harus sampai. Selagi tidak ada halangan seperti trouble atau hal-hal lain, itulah yang harus gue pegang, karena kan rasa penasaran ini belum terobati gitu. Jadi dari rel Tenjo itu gue masih cari bensin, udah mulai kedip di sana kan. Sebenarnya gue sempat menemukan warung Madura lah di pinggir jalan kan. Itu kan jual bensin. Tapi karena nantilah cari pom bensin lagi. Ya udah akhirnya sampai ke sana-sananya tuh telat ngisi. Nah, jadi itu nanti ditembusinnya dari rel Tenjo itu ke arah Jasinga Mas Fajar. Sampai di Jasinga itu mungkin kisaran jam 1 atau 1 lewat lah, 1 lewat dini hari. Ku coba cari pom bensin, tetap nggak ketemu. Nah, di situ masih ada 1-2 orang yang kujumpai Mas, termasuk rider, bukan rider sih ini, orang yang membawa motor tanpa plat, tanpa helm, dan lampunya tidak ada. Itu di jam 1 lewat di wilayah situ. Tapi karena mungkin teman-teman rider melihat kalau aku solo riding ini kan ada sesuatu yang janggal yang aku sering banget di komen. Nah, sebenarnya itu tuh adalah caraku untuk menghindari hal-hal yang lainnya Mas. Nah, sebenarnya aku tuh punya trik sendiri ya, walaupun kadang aku dikomentari, tapi sebenarnya itu trikku untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan ya. Termasuk lihat orang yang naik motor tengah malam berdua, tidak pakai helm, tidak ada plat, tidak ada lampu. Itu yang banyak sekali kutemui ya, walaupun memang kadang orang tuh nggak ada lampu, tapi tuh kadang kita bisa membedakan lah karena kita di jalan kan, yang mana yang beneran warga lokal atau yang kayak gimana. Nah, di situ aku ketemu mereka, hanya segelintir orang lah di wilayah Jasinga itu. Nah, ku teruskan perjalanan ke arah itu kan masih lintas negara ya, markanya kuning. Ku teruskan perjalanan ke arah Gang Kecil Citorek, melewati Jasinga Mas. Di situ ada satu titik di mana
lampu itu kan nggak semuanya ada ya Mas. Jadi di sini ada gelap, lalu di sini ada lampu lagi. Nah, kebiasaanku ketika solo riding, aku menyalakan lampu tembak yang mengarah ke bawah. Karena kalau misalnya ku arahkan yang ke atas terus, pasti orang pengguna yang di seberangku tuh marah. Dan ketika jalanan kosong, aku selalu tembakkan lampu jauh. Jadi ku tembakkan lampu jauh untuk melihat medan yang di depan ini seperti apa. Itulah trik ketika kita solo riding, kita punya lampu jauh, kita tuh tembak dulu ketika jalanan kosong. Itu kita bakal lihat nih, spot di depan nih, apakah ada lubang, atau belokan, atau mungkin tanjakan yang curam. Nah, kita akan kelihatan di situ. Nah, jadi ku tembakkanlah lampu itu di spot antara yang terang-terang dan gelap. Ya, dengan waktu itu aku riding ya dengan tetap stay positif gitu kan. Nah, ketika aku sampai di titik salah satu lokasi, aku tuh lihat satu tembok, Mas. Karena aku tidak lihat pengendara lain di depan, kadang kan pengendara lain itu bisa kita jadikan patokan kalau dia belok, oh berarti jalan depan tuh nikung. Jadi aku tembakkan itu untuk mengetahui nih jalan di depanku ini seperti apa. Ketika aku tembak di wilayah tembok itu aku melihat satu sosok yang tiba-tiba muncul dari balik tembok dengan mengagetkan, Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Pas sosok itu muncul, aku nggak langsung teriak. Karena aku anggap itu binatang. Nah, itu dia muncul, ku amati sedikit-sedikit sambil ku berjalan di kecepatan 50, 60 lah sekitaran itu. Jadi, barulah aku sadar, Mas. Pas aku sudah mulai berpapasan, ternyata itu adalah makhluk kepalanya botak, lalu kulitnya putih pucat sekali, matanya menyala, dan itu ada hidungnya, Mas. Itu sosok kepala itu yang aku lihat, makanya aku langsung menyebut Allahu Akbar. Bukan ketika dia muncul, aku menyebut Allahu Akbar. Setelah aku tahu sosok itu, baru aku bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di situ aku langsung berusaha menguatkan diri, Mas. Yang namanya manusia, aku tetap manusia biasa, punya rasa takut. Makanya aku sholat taubat. Karena aku percaya Allah itu selalu melindungi. Nah, jadi di situ aku langsung Allahu Akbar, berusaha menyetabilkan jalan keseimbangan motorku. Aku berusaha stabilkan dan berusaha tidak panik. Dan sempat terbesit di benakku, apakah ini yang dilihat pengguna jalan yang celaka saat sedang riding ataupun mengemudi? Jadi sempat terbesit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di situ Allahu Akbar, aku bersyukur motorku ini masih stabil, Mas. Tapi nyaris jatuh ogleng gitu, oleng. Sedikit karena tetap shock karena aku melihat itu sosok. Shock, langsung aku stabilin lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan aku berusaha menjauhi itu pelan-pelan. Kenapa aku tidak berhenti? Yang pertama, di situ tidak ada manusia. Yang kedua, tidak ada perkampungan. Dan yang ketiga, tujuanku itu tidak mencari sosok. Mungkin kalau aku mencari sosok someday, aku bisa berhenti dan mencari tahu lebih tentang apa yang terjadi. Nah, di situ aku memutuskan untuk riding pelan-pelan sambil istighfar sepanjang jalan, Mas, dengan keadaan bensin mau habis. Tidak ada orang satupun, tidak ada perkampungan. Kuteruskan perjalananku gitu. Dengan sambil pikiran bergejolak yang
masih shock banget, masih baru banget gitu kan. Tapi itu harus aku kendalikan karena perjalanan masih harus dilanjutkan gitu. Aku berjalan menelusuri jalan Raya Jasinga kalau nggak salah namanya itu ya. Sambil bergejolak pikiran, sambil cari ini bensin di mana nih. Takutnya nanti ketika bensinku habis, kalau ada sosok lagi aku tidak bisa gas. Waduh, kataku kan. Akhirnya aku berputar-putar mas. Setelah 20 kilo dari situ kan kupikir udah aman ya mas. Udah jauh lah gitu loh sosoknya. Aku bolak-balik cari bensin dan tidak ada mas. Ini kiri kanannya masih apa? Itu ada yang hutan belantara, mungkin hutan lintas lah ya, bukan hutan belantara, hutan lintas, pohon bambu yang sampai agak ke pinggir jalan, terus pemukiman. Nah, jadi ketika aku balik sekali aku nggak nemu, balik lagi 2 kali, balik lagi 3 kali, balik lagi, baru aku nemu penjual bensin kisaran jam 2 pagi mas. Ya aku bersyukur di situ, aku langsung nggak banyak tanya. Aku isilah terpaksa dengan yang eceran untuk menyambung perjalananku ke atas Citorek. Nah, jadi Pak tolong isi Pak 3 liter dulu deh. Nah, mungkin berpikir nanti di atas besok ada bensin gitu kan. Oke lah aku isi. Singkat cerita aku tidak mau memikirkan yang aneh-aneh lagi mas, karena di situ masih bergejolak jiwaku lah ya. Terus berusaha istighfar. Aku naik ke Jalan Raya Jasinga itu kan ada gang ke kiri ya mas. Nama jalannya Raja Singa. Arah Jasinga ya. Oh Jasinga, sorry Yes. salah dengar. Jadi di situ mas arah Citorek naik ke jalan kecil. Dia tuh berbeda dengan jalan lintas. Nah mungkin teman-teman rider kalau lewat Jalan Raya Jasinga tuh pasti lewat situ kebanyakan ya. Ketika aku naik ke atas, aku tidak menjumpai satu motor pun di jalanan itu mas. Nah dengan itu disinilah apa ya namanya, rasa penasaran pun sebenarnya di Citorek ini, tapi awal mulanya aku malah di jalan yang lain gitu loh sebelum masuk sini. Tambah bergejolak lagi pikiranku. Akhirnya tiba-tiba hujan lebat di jam 2 pagi. Di jam 2 pagi tuh hujan sangat lebat dan gue memutuskan untuk berhenti di salah satu pos ronda tanpa ada manusia, tetap perkampungan tapi tidak ada manusia. Ketika aku berhenti itu pikiran kacau balau tuh malah makin bergejolak. Akhirnya aku pakai mantel segala macam. Aku lihat sekitar mungkin jam 2 lah, kisaran jam 2 lah. Dengan hujan yang lebat itu terobos naik ke atas yang medannya cukup ekstrim. Nah itulah di Citorek itu kalau motor tidak fit, mungkin pengereman juga tidak fit, dan kita ngantuk itu sangat danger. Setelah naik ke situ, nah jadi ku lanjutkan perjalanan ke arah atas, menemukan beberapa perkampungan yang ramai, tapi lagi-lagi satu manusia pun tidak ada. Tidak ada, mungkin karena sudah dini hari. Tapi kan logiknya gini loh, ketika dini hari satu orang itu kan masih wilayah dekat Jakarta lah, belum terlalu perkampungan banget gitu loh. Tapi di malam itu aku tidak melihat satu orang pun ada di depan rumah. Akhirnya di situ ada perkampungan, kulewati, tidak ada orang. Sampai di medan paling ekstrim tuh hutan lebat, semuanya hutan lebat. Benar-benar hutan. Nggak ada lampu berarti? No. Itulah pentingnya lampu penerangan tambahan. Ketika kita menerobos tempat yang sangat gelap dan hutan belantara, itu tuh sangat membantu. Karena bagaimana ada lampu sedangkan rumah warga pun nggak ada gitu, ya kan? Nah di situ tuh hutan lebat dengan tanjakan yang sangat tinggi. Mungkin aku bisa bilang ya, Mas Fajar, itu adalah
salah satu medan yang ekstrim yang pernah kulewati dekat Jakarta. Karena saking tinggi tanjakannya, akhirnya dengan hutan lebat, kulewati ada 1-2 rumah di sekitar situ tuh. Di wilayah situ tuh, itu kan masih ada suku-suku yang mendiami lah ya, setelah pemukiman itulah ya. Nah, jadi memang di sebelum Citorek tuh ada 1-2 lumbung. Lumbung, menurutku itu lumbung ya, karena aku nampak di video pun itu seperti rumah kecil, mungkin lumbung. Nah, jadi lumbung kecil itu aku jadi flashback, Mas. Waktu aku di Siborong-Borong itu di Sumatera Utara, naik dari Siborong-Borong menuju ke Toba, ada satu bangunan-bangunan kecil yang menjadi tempat pemakaman yang terutama di wilayah Samosir tuh di Bata Toba ya, kalau di Samosir tuh kalau nggak salah. Koreksi kalau gue salah ya. Itu bentuknya juga ada yang mirip rumah. Jadi gue flashback ke udahlah habis melihat sesuatu yang menyeramkan, tidak ada manusia, gue melihat lumbung-lumbung itu, jadi aduh deng. Jadi menurut lu makam nih kayaknya? Bisa jadi? Mirip. Okay. Apa, mirip makam kah atau seperti apa ya? Jadi dengan perasaan itu gue masih lanjutkan perjalanan, Mas. Sampai di satu titik, kita akan melewati hutan kesepuhan adat Citorek. Di situ udah dini hari lah ya, dini hari. Ketika melihat gerbang, namanya kalau yang kayak gini tuh bukan gerbang ya, tuh apa ya? Gapura. Gapura, betul. Selamat. Baca, kalau nggak salah itu tuh hutan kesepuhan adat Citorek. Sampai di Gapura itu, deng, vibes-nya langsung berasa beda. Anjir, kok jadi merinding gua. Nah, di situ aku sempat ragu tuh, Mas. Lanjutin nggak nih ya? Tapi udah sampai di sini loh. Rasa penasaranku belum terobati loh. Jadi, kuputuskan langsung naik ke hutan kesepuhan adat Citorek. Nah, jadi bentuk hutannya yang awalnya kayak gimana sih? Jadi di gerbang itu tuh sebenarnya ada kebun-kebun warga. Nah, kebun-kebun warga itu mungkin ditanami sayuran lah, segala macam, termasuk pisang. Tapi ada juga yang hutan lebat. Pohonnya sangat rapat ya? Yes, sangat rapat, dan karena lihatnya malam, jadi kan menurut gue itu sangat rapat. Di malam hari itu sangat rapat. Jadi di situ tuh kembali tidak menjumpai satu orang pun, tidak menjumpai siapapun, tapi dengan keinginan yang tadi belum selesai nih sampai di atas nih. Karena kan yang teman-teman Honda ADV lihat, yang teman-teman ADV lihat itu di wilayah situ, sekitar Citorek. Jadi belum selesai, aku belum sampai di situ kan. Akhirnya aku telusuri pelan-pelan sambil istighfar kan. Nah, di situ tuh banyak pohon pisang, Mas Fajar. Pohon pisang itu kalau kita tembak lampu, otomatis dia tuh akan kulit daun bawahnya tuh memantulkan lampu kita, jadi kelihatan putih. Gue tuh bisa membedakan nih, ini daun pisang nih yang gue tembak, deng. Saking banyaknya daun pisang berjejer di situ, karena kan itu mungkin kebun adat atau kebun warga juga ya, selain ada hutan juga. Nah, di situ Mas, aku sempat menembak menggunakan lampu tembakku, dan aku melihat sosok seperti kuntilanak. Jadi di antara pohon pisang itu, Mas Fajar, ada sosok putih besar yang ada di atas pohon pisang. Di atas pohon pisang? Yes. Aku sempet nengok, lalu aku palingkan mukaku. Langsung aku baca, Astagfirullah. Karena aku tidak punya pertolongan lain selain kepada Tuhanku kan. Astagfirullah. Jackpot 2 kali. Yang pertama tadi sosok kepala, yang kedua ini sosok kuntilanak.
Yang dilihat kuntilanak kayak gimana? Yang kulihat Mas, itu tuh di atas pohon pisang dia tuh putih, terus besar, dan aku selalu bersyukur Mas, tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah melihat wajah. Dan di Citorek ini juga aku pertama kali melihat wajah itu yang kepala pelontos. Dari banyak hal yang ku alami. Besar kuntilanak tuh segimana maksudnya? Kalau aku boleh gambarin, yang aku lihat itu mungkin beberapa lebarnya tuh beberapa meter Mas. Hah? Lebarnya Mas. Lebarnya tuh beberapa meter. Nah, anak-anak ADV kemarin mereka itu lihat yang hitam Mas, hitam besar. Kuntilanak juga? Yes. Kuntilanak yang hitam besar. Dan di situ ketika mereka sedang terpisah dengan rombongannya, mereka kayaknya 5 rider lebih lah. Ketika sedang terpisah itu, satu orang melihat kuntilanak hitam yang besar. Nah, jadi kesempatanku lah melihat sosok kuntilanak yang putihnya. Karena sepengetahuanku tuh, kalau banyak kabar yang beredar, kuntilanak itu kan ada merah dan putih yang banyak diceritakan. Nah, kalau hitam ini aku baru dengar, makanya aku penasaran nih, ingin ke Citorek. Setelah aku melihat sosok itu Mas, biasanya kalau aku melihat binatang atau mungkin penampakan yang awal, aku tidak pernah merasakan merinding seperti aku melihat sosok ini. Jadi waktu aku melihat sosok ini Mas, aku palingkan mukaku, merinding itu bisa menjalar dari ujung kepala sedikit sampai ujung kaki. Itu merinding terekstrim. Itu seperti apa ya merindingnya? Merinding terekstrim yang pernah aku alami ya, seperti aliran listrik Mas. Terekstrim yang pernah aku alami itu di situ, di Citorek itu. Baru aku menenangkan mentalku untuk melupakan yang sosok kepala tadi. Ditambah aku masuk ke atas, ke hutan yang terkenal mistis, mitosnya terkenal mistis ya. Di situ juga kabut sangat tebal Mas. Bahkan sampai lampu tembakku itu hanya bisa menembus 5 meter Mas, jarak pandangnya. Dan di hutan itu kabutnya sangat tebal. Jadi di situ lebih ekstrim lagi medannya daripada jalan Raya Jasinga tadi. Lebih harus ekstra hati-hati lagi setelah aku melihat sosok itu tuh. Nah, ku stabilkan lagi motorku sambil jalan pelan-pelan, sambil ku istighfar dengan ya gimana ya Mas, 2 kali melihat dalam jarak beberapa puluh kilo itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita anggap biasa aja. Ya bingung juga mau berhenti gimana, ya harus jalan terus ya. Betul, karena Nggak ada orang lagi Mas. tidak ada orang, tidak ada rumah, tidak ada warga. Jadi ya akhirnya pelan-pelan ku telusuri dengan jalanan yang berkabut sambil pikiranku bergejolak. Sempat ada perasaan, aduh ini horor ini loh. Sedangkan aku ke Sumatera tuh yang ku jalan sampai dini hari, sampai pagi hari 20 jam, tidak melihat satu hal keanehan apapun di situ. Setelah ku post video di medsos ya, orang, oh itu angker bang, itu angker di Sumatera kan, itu angker. Tapi tidak melihat apapun di situ. Yang ku seliweran jam 1 pagi, jam 2 pagi di tempat yang dikatakan angker itu tidak melihat apapun. Tapi justru ketika rasa penasaranku di Citorek ini, disitulah ada 2 sosok sekaligus yang menampakkan eksistensinya. Dan memang mungkin ya itu, ketika aku tidak pernah menantang ya Mas Fajar ya, aku cuma penasaran. Karena menurutku ketika kita menantang itu gini, gua nggak takut nih, mana lu keluar, lu ini. Aku tidak pernah seperti itu. Aku tetap yakin itu ada, tapi aku hanya penasaran. Dan memang yang pantangan di bawah 5 rider itu aku jalan sendiri. Jadi memang disitulah kenapa aku berani cerita, karena yang pertama tuh nampak di kamera. Akhirnya setelah ngeliat sosok kedua, jalan terus tuh? Yes. Mau tidak mau, pulang pun tetap akan melewati yang sosok pertama tadi kan.
terpaksa aku lanjutkan naik lagi. Dan itu jaraknya mungkin berapa belas atau puluh kilo sampai di negeri di atas awan Citourek itu. Kulanjutkan pelan-pelan ke arah atas, Mas Fajar, dengan kabut yang tebal, medannya ekstrim, dan hutan yang lebat. Dan yang terakhir itu adalah tanjakan paling ekstrim, Mas. Sebelum kita sampai di kalau aku boleh bahasakan peradaban terakhir lah ya, sebelum kita lanjut lagi nanti itu hutan yang sangat panjang, baru ada perkampungan sampai di mungkin mirip Warpat lah. Oke. Ya mirip Warpat yang banyak warung, jadi tempat orang singgah tidur, dan nanti kalau mau lihat view puncak ya dari situ. Nah, di situ Mas Fajar, aku tuh sempat terlewat, Mas. Terlewat dari tempat yang harusnya disinggahi rider tempat terakhir itu. Tapi karena firasat pasti di sana hutan belantara yang tidak ada manusia. Betul, Mas. Ternyata sampai agak di atas, putar balik lah ke situ. Nah, nanti kenapa tahu di depan tuh hutan dan firasatku terbukti? Karena aku lewat lagi nanti ke bawah. Nah, jadi kayak gitu. Jadi di situ sampai jam 4 pagi kayaknya. Dengan ya kenapa lama ya, hanya 100 kilo. Yang pertama, setelah aku hampir kehabisan bensin, tidak mungkin aku betot semuanya secara rata gitu kan. Yang kedua, jalanan ini terlalu berkelok untuk diterjang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Itu kalau memang kita mau riding harus sedikit belajar ilmu safety riding. Nah, terus yang ketiga, di tengah-tengah perjalanan tuh kan melihat sosok yang seram, jadi yang aku yang mungkin sempat tercetus, oh ini nih yang sosok sering membuat orang celaka nih. Harus lebih hati-hati justru. Harus lebih hati-hati. Nah, jadi ya kulihatlah negeri di atas awan Citourek, pagi-pagi awannya banyak ya kan, ya seperti Indah banget ya. Indah ya, indah. Dan itu adalah tempat terdekat untuk kita lihat negeri di atas awan. Nah, kayak gitu. Aku lihat pemandangan view 5:30 pagi. Di situ aku belum tidur, Mas. Aku lihat view dulu, ngopi, makan mie lah di warung. Baru ku tidur 2 jam di warung sekitar. Untuk menghilangkan sedikit ngantuk lah. Lanjut lagi nih dari situ. Nah, setelah aku tidur, bangun, cuci muka, beres-beres lah. Aku lanjutkanlah perjalanan ke arah bawah yang tembusnya ke Sawarna. Jadi Citourek ini adalah jalur alternatif kita dari Jakarta untuk menembus ke Sawarna. Ternyata setelah aku melewati, itu kan tempat terakhir itu kan posisinya begini ya, tapi dia agak di atas sebelum puncak. Ternyata aku setelah keluar Citourek, naik ke atas, turun ke bawah, itu suasananya hutan yang lebat. Langsung terbayang, kalau misalnya terlewat semalam, tidak berhenti di situ, mungkin sudah lebih parah kejadiannya. Itulah sebabnya selalu berdoa, meminta pertolongan, dan pasti selalu ditolong. Nah, gitu. Ke bawah lah, ke arah hutan-hutan yang masih asri. Dan sempat kaget juga, ternyata di dekat Jakarta ada hutan yang masih lebat, perbukitan yang masih sangat rimbun ya, pohon-pohonnya gitu. Sempat kaget juga di situ. Karena kan jalanan itu baru pertama dilewati kan. Tadi kan isi 3 liter ya, di bapak-bapak ya. Di situ bensin udah mulai kedip lagi, Mas. Ini di mana pom bensin atau jual bensin eceran terdekat. Sambil
melintasi jalan yang besar tiba-tiba kecil, yang longsor, yang berbatu, yang lubang besar dan berlumpur. Itu was-was bensin itu habis. Tapi aku terus berdoa lah, tolong ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai aku kehabisan bensin lagi di sini. Karena kan isi itu masih sebelum naik ke gang kecil hutan adat Citorek ya, masih jalan raya Jasinga lah, masih lurus-lurusan itu. Ini udah lewat Citorek, udah turun ke bawah, semalam habis nanjak yang cukup tinggi, pasti bensin tuh terkuras lebih banyak. Apalagi cuma 3 liter. Di situ aku terus berdoa melewati hutan-hutan, perkampungan. Disitulah setelah beberapa jauh baru ketemu warga di pagi itu. Setelah melewati hutan segala macam. Dan tidak menemukan bensin. Sampai tahu nggak Mas Fajar aku ketemu bensin di mana? Di mana tuh? Jadi di jalan raya itu mungkin tembusnya lintas selatan Jawa lah ya, di pinggir-pinggir Banten ya. Ada satu pertigaan kalau nggak salah, itu tuh kalau ke kiri ke arah Sawarna, lurus ke arah Ujung Kulon. Itu udah jalan besar, Mas. Jadi sejauh itu aku pakai bensin 3 liter untuk ke pom bensin situ. Itu nggak mogok gitu ya? Itulah aku bersyukur karena mungkin tetap doaku mungkin terkabul ya Mas ya. Karena aku tidak bisa membayangkan ketika bensin habis di hutan yang sangat lebat itu. Nah, di situ setelah isi bensin di dekat pertigaan situ, baru lanjut ke arah Sawarna di Pantai Gualangir. Nah, itu pasti udah familiar lah. Karena ketika berjalan tuh selalu sempatkan ngobrol dengan warlock untuk tanya destinasi terbaik. Awalnya mau ke Pantai Sawarna, tapi Gualangir aja Mas. Oke lah, kita samperin. Ternyata memang cukup indah view-nya. Nah, setelah di Gualangir, minum kopi sejenak, makan snack lah. Keluar lagi dari situ menuju ke arah Ujung Kulon, tapi karena di situ belum dapat informasi gimana cara masuk, karena kan itu taman nasional ya. Kebetulan hari udah menjelang sore, dan akhirnya aku teruskan ke arah Anyer dan Cilegon, Pelabuhan Merak. Jadi stay dulu di kampung Idul Adha, setelah itu balik ke Jakarta. Kayak gitu. Jadi satu perjalanan 2 kejadian yang horor banget sih. Sampai akhirnya pulang lagi ke Sampai Jakarta. akhirnya pulang lagi ke Jakarta. Jadi rasa penasarannya udah terjawab semua ya. Dengan sendirian pergi ke Citorek tadi. Nih jangan sampai Parala ngerjain satset nyuruh gue sendirian pakai kamera vlog buat naik motor ke Citorek ya. Jangan ya. Tapi tahu-tahu gue buka video, komen udah banyak lagi. Jadi sebenarnya cukup gue aja sih. Tapi gue penasaran juga sih. Kan gue sekarang pulang kampung tuh ke Banten. Gitu. Betul. Katanya pernah juga ke Kalimantan. Dan nyaris meninggal, itu benar? Sebenarnya ini gue tuh jalan udah setengah Indonesia lebih ya Mas, udah 3 negara lah. Sebenarnya itu bukan di Kalimantan untuk yang kejadian yang hampir meninggal. Nah di Kalimantan itu justru kejadiannya tuh di Kalimantan kan ada banyak sekali pantangan dan cerita mistis ya. Yang pasti udah familiar lah, termasuk seperti kepuhunan, mungkin makhluk seperti kuyang atau segala macam. Nah khusus di Kalimantan sebelum jalan, gua tuh selalu berkonsultasi Mas dengan sesepuh rider yang ada di sana. Yang ada di sana. Dan itu baru pertama kali gue lakuin selama gue solo ride. Nah komunikasi dengan salah satu orang yang udah hatam berkali-kali lah. Beliau itu berpesan, kamu jangan pernah ucapkan bau apapun yang kamu cium di jalan.
Termasuk ini Mas, tentang 3 tempat yang tidak boleh jalan saat malam hari. 3 tempat yang paling diwanti-wanti. Ya, singkatnya aja lah aku sebutin, yaitu pertama Bukit Klai, yang kedua Bukit Soeharto, yang ketiga itu Lamandau Sandai, itu perbatasan antara Kalimantan Timur dan Barat. Jadi di Kalimantan itu justru aku mencium banyak bau yang bervariasi. Bau paling wangi dan bau paling gak enak. Dan semua bau itu dikucium di wilayah hutan. Di wilayah hutan yang tidak ada penduduk. Bau wangi, bau sate, bau busuk, bau yang segala macam itu, tapi tak pernah ku cakap gitu, karena ya udah harus tetap fokus riding. Bau busuknya kayak gimana? Oh, busuknya tuh menyengat banget gitu loh, menyengat sampai buff tuh tembus sampai kayak ke Ini dalam. malam. Nah ini karena konsultasiku dengan sepuh Borneo tadi, aku menghindari jalan malam. Karena se-danger itu, yang pertama tidak ada bahan bakar, sulit sekali bahan bakar. Yang kedua jalanan masih banyak titik tuh masih rusak. Dan yang ketiga susah manusia dan bengkel karena jauh-jauh perkampungannya. Nah jadi yang setelah aku cium bau segala macem, cuek aja Mas. Dan salah satu sepuh Borneo ini wanti-wanti tadi kan 3 tempat ya, yang salah satunya itu Lamandau Sandai. Nah, Lamandau Sandai ini kenapa diwanti-wanti? Selain karena medannya jalannya rusak parah, terus bensin tuh susah, di sana juga terkenal dengan banyak sosok yang muncul tiba-tiba. Jadi kata beliau nih, di sini nih di Lamandau Sandai inilah banyak anak touring tuh nemu kejadian atau terjadi sesuatu, makanya kamu wanti-wanti jangan jalan malam. Sampai di satu titik Mas Fajar, itu tuh anak kan aku di perbatasan Kalimantan Timur dan Barat itu ada satu tugu ya, yang perbatasan selamat datang di Kalimantan Barat. Aku berhenti di situ, makan jam 12 siang, tiba-tiba hujan lebat. Ketemulah anak komunitas lain yang mau ke Singkawang kalau nggak salah, Singkawang atau Samarinda ya, ya antara di atas Pontianak itulah. Jadi di situ ngobrol sama mereka, ingin bareng, tiba-tiba hujan lebat. Jadi kita tunda dari jam 12 siang sampai jam 1 sampai jam 2. Akhirnya ya udahlah kita teroboslah di situ. Akhirnya baru sekitaran 10-20 kilo lah Mas. Dari situ beneran di depan mataku, yang paling depan itu crash. Jadi apa yang diwanti-wanti sama sesepuh rider terjadi. Dan di Borneo ini banyak pengalaman yang ku alami ya, termasuk kejadian orang tuh meninggal di namanya baru kejadian gitu. Terus crash, motornya ada, orang yang nggak ada. Jadi udah diangkut gitu ya sama ambulan. Sorry, yang dilihat crash pada saat itu seperti apa? Nah jadi itu jalan tuh ada footage jalannya, dia tuh kayak gini. Dan di situ tuh sudah ada karung-karung pasir. Nah berarti di situ kan salah satu tempat yang sering terjadi insiden kan. Nah padahal dia masih lurus loh jalan. Tahu-tahu tiba-tiba langsung hampir masuk ke, mungkin itu kali kecil lah ya atau apalah ya. Nah disitulah kami tolong tarik motornya, terus pastikan orangnya nggak apa-apa. Beruntungnya hanya luka ringan aja. Tapi emang pelajaran berharga ya, kalau gue tuh emang ini Mas, jalan aja kalau nggak tahu informasi ya. Tapi ketika sudah ada satu warga lokal atau orang yang bilang berhenti, gue pasti berhenti. Mau itu di mana, pasti gue selalu berhenti, nggak pernah tambeng. Tapi kalau tidak ada informasi ya udah jalan aja. Nah kayak gitu. Pernah nggak pas keliling Kalimantan
ketemu kuyang? Nah, kalau di Kalimantan sih sebenarnya untuk melihat sesuatu yang mistis tuh enggak ya. Dan itu selalu bersyukur di situ. Atau temennya deh, pernah nggak ada? Atau Kalau kuyang itu diceritakan itu di daerah-daerah pedalaman, Mas. Selalu gua wawancara, Mas, rider-rider pernah lihat kuyang nggak? Pernah lihat kuyang nggak? Mayoritas tuh mungkin jawabnya enggak, tapi ada juga yang pernah. ada yang pernah? Ada yang pernah. Melihat. Gimana ceritanya? Ya, karena itu, Mas. Jadi tuh dia tuh lagi riding di pinggir jalan, di jalan lah, Mas. Malam hari itu di sekitar mungkin malam atau dini hari lah. Nah, tiba-tiba tuh ada sosok di pinggir jalan, Mas. Yang dia yakini itu sebagai kuyang. Dia yakini itu sebagai kuyang. Ya, itulah salah satu pengalaman yang dialami rider lah. Oke deh kalau gitu, makasih ya. Beli Angga udah datang dan bercerita tentang kisah solo ridingnya. Lancar-lancar selalu ketika lagi solo riding. Amin. Thank you ya. Makasih, Mas Fajar. Itu deh guys, akhir dari episode ini. Pokoknya ya, lu jangan komen gue dah. Suruh gue solo riding ke Citorek. Oke, ambil baiknya buang buruknya dengan kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesaran. Gue Fajar Ditya, Rizal mundur diri. Ciao.